Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total dan juga pemasangan peredam pada Toyota Camry. Seperti awalnya, jadi mobil datang, setelah itu velgnya dilepas karena akan dipoles agar lebih kinclong. Kemudian langsung saja karena belum ada rodanya belum datang, jadi kita bongkar dulu interiornya. Untuk pembongkaran interior ini kita harus lakukan dengan hati-hati agar tidak ada klip-klip yang losdol atau oblak. Jadi kancing-kancingnya harus kita lepas dengan hati-hati, karena banyak juga sensor-sensor pada mobil Camry ini. Jadi kita lepas semuanya, kita bongkar dari joknya, karpet dasarnya, trim-trimnya kita lepas semua. Kemudian kita cuci semuanya, kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan karpet dasarnya menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat mengeluarkan kotoran yang ada di dalam serat-serat karpet dasar. Kemudian kita kasih sampo, kita sabun, terus kita sikat biar karpetnya bersih dan juga wangi. Dan next, ini adalah pembersihan plafon. Untuk plafonnya kita bersihkan sekalian dengan panel-panel yang dilapisi oleh kain atau bludru. Jadi kita bersihkan menggunakan tornador. Tornador ini dapat membersihkan plafon secara maksimal dan juga tidak merusak plafon. Jadi seratnya tidak membuat plafon menjadi serabut-serabut. Dan next, ini adalah pemasangan peredam lantai. Jadi untuk lantainya setelah kita lepas karpet dasarnya kita bersihkan, kemudian kita pasang peredamnya. Untuk peredam yang kita menggunakan Automatic Extreme yang bahannya dari gel. Jadi selain dia dapat meredam suara, ringan, dan juga dia juga dapat memberikan penahan panas karena ini juga tahan panas, dilapisi oleh aluminium foil. Dan next, setelah itu rodanya sudah terpasang lagi di mobilnya, jadi kita lanjut ke proses tricep polishing. Yang pertama, setelah kita masking untuk menutupi bagian-bagian yang rawan untuk terkena mesin poles, gesekan mesin poles, lanjut kita proses tahap pertama yaitu compounding. Jadi sebelumnya mobil ini baru dicat full, seluruh bodi baru dicat, catnya masih baru. Dan kita koreksi, kita rapikan, kita poles agar hasilnya benar-benar halus dan juga glossy seperti baru. Untuk proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan juga mendapatkan polesan yang benar-benar matang. Dan lanjut, ini adalah step kedua yaitu polishing. Untuk proses polishing ini bertujuan untuk menghilangkan cacat-cacat minor yang tersisa akibat sisa compounding tadi. Jadi akan lebih
menghaluskan lagi, menyempurnakan hasil polesan sebelumnya, dan juga memberikan efek glossy pada cat bodi mobil. Setelah itu kita poles sekalian headlampnya yang agak-agak kusam jadi agar kinclong lagi. Setelah itu kita poles kacanya untuk menghilangkan jamur dan juga kotoran-kotoran yang ada di kaca. Jadi kaca akan bening dan juga jernih. Setelah itu, setelah kita 3-step polishing, kita naik ke hidrolis. Kenapa kok baru saja naik ke hidrolis? Karena ya tadi karena sejak awal datang velgnya masih dipoleskan, jadi belum bisa kita proses ke undercarriage detailing sambil menunggu velgnya datang. Setelah itu kita kerjakan. Terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak di bawah kolong dan juga kaki-kaki mobil Camry ini. Sepertinya sudah lama sekali tidak dibersihkan. Dan ini adalah kondisi velgnya, bagian dalamnya juga kotor sekali, banyak sekali noda aspal dan juga kerak-kerak. Ini adalah pembersihan velgnya, jadi kita spray menggunakan high pressure cleaner. Terlihat meskipun kita spray, ternyata masih saja warnanya kecoklatan, jadi benar-benar mengerak dan nanti akan kita kinclongkan velgnya. Selanjutnya kita spray, kita bersihkan seluruh bagian kolong-kolong mobil. Kotoran yang ada di kolong bawah mobil jika tidak dibersihkan, jika dibiarkan mengendap lama-lama, dia bisa menimbulkan karat. Jadi harus kita rutin untuk menjaga kebersihan kolong dan juga kaki-kaki mobil kita. Terlihat banyak sekali pasir yang jatuh dan memang kotor sih ini kaki-kakinya. Untuk pembersihan ini harus kita lakukan dengan detail dan juga teliti untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal pada pembersihannya. Karena banyak sekali kotoran yang ada di sela-sela atau bagian-bagian yang benar-benar sempit, jadi harus teliti untuk membersihkannya. Dan next, ini adalah proses velg detailing. Jadi velgnya yang benar-benar kotor ini kita bersihkan menggunakan chemical khusus yang aman untuk velg, khusus untuk bahan dasar seperti velg ini, aluminium atau alloy. Untuk pembersihan ini kita cepatkan karena memang prosesnya lama sekali, jadi harus benar-benar telaten dan juga teliti. Jadi ini saya cepatkan sampai 4000 kali. Sudah mulai terlihat velgnya kinclong lagi dan kerak-keraknya sudah mulai hilang. Dan seperti inilah hasilnya, velg yang tadinya benar-benar kotor dan juga dipenuhi kerak-kerak sekarang menjadi kinclong lagi.
Selanjutnya setelah kita bersihkan kolongnya dan juga velgnya, kita pasang rodanya. Untuk pemasangannya juga sesuai dengan seperti semula. Lanjut, interior yang tadinya kita bongkar, sekarang kita lepas untuk karpet dasar dan juga panel-panel trim-trimnya. Untuk door trimnya masih terlepas karena akan kita pasang peredam pintu. Masih sama peredamnya, kita menggunakan juga Automatic Extreme sesuai dengan pilihan pemiliknya. Automatic Extreme ini lebih cocok untuk di pintu dan juga atap karena bahannya ringan, jadi tidak memberatkan engsel pintu. Biasanya kalau kita menggunakan Automatic Extreme yang biasa untuk pintu akan lebih berat karena memang terbuat dari bahan aspal, sedangkan Automatic Extreme ini terbuat dari gel dan juga dia lebih ringan dan lebih tipis. Tetapi untuk peredamannya dan juga pendinginannya tetap sama. Lebih baik, lebih bagus untuk Automatic Extreme ini daripada Automatic yang biasa. Lanjut, ini adalah proses pemasangan peredam pada lantai, pada plafon. Untuk pemasangan peredam pada plafon ini harus kita lakukan dengan detail karena banyak sekali tulangan-tulangan yang ada di atap. Jadi harus kita paskan, harus kita pasang sesuai dengan lekukan pada plafon, pada atap. Dan sepertilah hasil akhirnya, plafonnya, atapnya menjadi rapi dan juga kedap suara. Lanjut, setelah itu kita proses decontamination. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa residu atau ampas akibat proses pemolesan tadi. Jadi tadi setelah kita three-step polishing, sekarang kita cuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau debu-debu itu, agar kita juga bisa dapat melihat apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Jadi kita koreksi lagi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Selanjutnya kita keringkan menggunakan microfiber towel dan juga angin atau blower. Jadi kita keringkan hingga benar-benar kering dari air agar tidak menimbulkan jamur dan juga kerak lagi. Dan setelah melewati proses yang sangat panjang tadi dan juga lama, mobil ini memakan waktu pengerjaan hingga 3 hari. Setelah itu seperti inilah hasil akhirnya.
Terima kasih banyak kepada pemilik Toyota Camry ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye.